Anda kembali bersama kami dalam Coffee Break bersama Kapolda Metro Jaya. Kita lanjutkan, kalau tadi kita sudah mendengar dari pengamat online ya. Karena katanya kan sekarang ini media online ini apa tadi, powerful institution lah ya, the most paling berpengaruh lah ya, begitu. Saya on off kalau saya. On off. Nah, saya ke yang offline ini sekarang nih, Pak Egy Sujana nih, silakan. Bener takut hujan ya, Bang? Ya, terima kasih Mbak Rahma. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dimuliakan Allah, Pak Iwan. Ya, kita biasanya Pak Iwan bule nih. Brother. Dan seluruh yang hadir di sini, saya muliakan juga. Saudara-saudara, saya kapasitasnya diundang di sini, Mbak Rahma ya, sebagai sudut pandang hukum. Nah, jadi nggak ada urusan online offline, nggak ada. Jadi perspektif hukum dari konteks Kamtipmas gimana? Rujukannya ada undang-undang tentang kepolisian, ada undang-undang tentang keterbukaan publik gitu. Dan juga tentu kita mengacu kepada yang paling utama, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Saya ingin bersaksi secara intelektual, pendekatan hukum, kita ini sedang gitu terjadi kekacauan hukum karena sudah berlangsung lama kita setidaknya mulai reformasi itu terjadi pengkhianatan kepada Pancasila. Kaitannya dengan pilkada, pilpres juga. Kita punya sila keempat yang sangat jelas. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Itu jelas sekali. Nggak perlu tafsir-tafsir kayak kemarin. Ada yang itu yang paling tahu yang Pancasila itu sendiri. Nggak begitu dong. Sudah jelas sekali di dalam sila keempat demikian. Tapi kenapa yang berlaku kok menjadi tidak ada musyawarah, tidak ada lagi perwakilannya. Yang ada pilkada langsung, pilpres langsung. Wah, ini balik lagi ke masalah ini ya, pilkada langsung atau nggak langsung ini, Pak Egy. Tapi ini kekacauan hukum yang luar biasa. Gara-gara itu, jadi menurut Anda lebih baik ini. Nah, itu panjang lagi nanti diskusinya. Bukan soal panjang, saya ingin terangkan bahwa kalau tadi kita ini sama-sama menjaga Kamtipmas, ya, saya berkewajiban juga untuk itu karena saya juga tinggal di Jakarta istilahnya, ber-KTP Jakarta. Itu satu persoalan seriusnya adalah persepsi bangsa ini, kesadaran bangsa ini, pentaatan bangsa ini, terjadi proses kemunafikan yang luar biasa gitu. Meskipun tidak menjamin juga ya Pak, kalau tidak langsung terus aman begitu. Kan dalam konteks persepsi yang tidak clear di Pancasila seperti itu, tapi di pelaksanaannya tidak begitu. Baik. Nah, ini satu persoalan serius. Maka di dalam konteks solusinya adalah bukan juru damai seperti Imam tadi, tidak ada. Disertasi saya mengatakan tentang teori fungsionalisasi. Jadi kita harus berbuat secara fungsional. Kapolda dengan fungsinya, KPUD fungsinya, Bawaslu fungsinya, pengamat fungsinya, kejaksaan juga, semua punya fungsi-fungsi. Di dalam teori fungsi ada dua hal yang mendasar, yaitu kapasitas dan otoritas. Nah, kapasitas kita ini seringkali itu yang disebut dengan penyalahgunaan wewenang. Baik. Maka oleh karena itu jangan sekali-sekali kalau kita mau outputnya adanya Kamtipmas ya, mau Brother Iwan ya, kita harus teori fungsionalnya berjalan. Jangan sekali-sekali disfungsional. Dan yang paling rawan adalah tetap kaitannya money politik. Karena salah satu pasang kita sudah lihat ada 9 naga lah, apalah begitu-begitu ya. Begitu besar biaya-biayanya. Ini saya ingatkan, kalau pakai teori offline tadi, duit sebanyak apapun kalah dengan teriakan dan gerakan. Pasti kita teriak, pasti kita gerakan. Nah, kalau sudah gerakan, Pak Iwan dengan hormat, bukan kita nggak mau jaga Kamtipmas, karena kita justru dipancing, dikondisikan untuk bergerak begitu. Nah, sebelum itu terjadi, tolong fungsi polisi awasi itu. Tewak cek Sunda mah, ya tangkap itu orang yang. Sejauh ini sudah ada yang mancing nggak? Oh, sudah banyak. Kalau mau teori jalan, reklamasi itu pengembang sampai udah keluar 300 miliar, itu untuk apa coba? 300 miliar, bahkan lebih.
dan seterusnya dan seterusnya. Itu sudah keluar. Kan tidak mungkin. Oh, saya tidak dapat uang sepeser pun. Jangan lupa, teori korupsi itu ada 3 yang berkait dengan korupsi. Perbuatannya melawan hukum, kemudian dia memperkaya diri dan atau orang lain, dan merugikan negara. Baik. Nah, di dalam konteks ini dia memperkaya orang lain. Memang mungkin nggak terima uang, tapi dia memperkaya orang lain. Dan itu yang justru menjual pengaruh. Itu yang disebut pengaruh. Baik. Karena ini sudah mengarah ke salah satu calon, ini ada tim sesnya ini. Bukan. Saya bicara hukum. Ya, Saya baik. tadi bicara, maka saya berkewajibannya untuk tetap kaitannya dengan Kaptimnas. Mungkin dari sini nih, tim ses. Agus Silvi. Ya, Agus. Terima kasih. Terima kasih. Saya Nahrawi Ramli, Ketua Tim Kampanye Mas Agus Po Silvi. Saya didampingin oleh Wakil Ketua saya, Pak Ajis dari P3, Pak Alif dari PKB, dan Boy dari PAN. Jadi lengkap. Kami selalu kompak, 4 partai mengusung, sekali jalan, 4-4-nya jalan. Yap. Masalah keamanan kami rasa sudah disampaikan oleh Kapolri tadi. Kalau dari kami, Pak Rationo bilang tadi, Kesbangpol yang sudah berkoordinasi dengan Kominda. Jakarta ini rawan sekali. Tapi kami juga dari tim kami sudah mapping. Kami bikin analisa daerah operasi. Kebetulan calon kami tentara. Jadi analisa daerah operasi udah kami bikin, mapping mana yang rawan, mana yang tidak. Hanya memang calon kami perempuan, bapak-bapak dan ibu-ibu. Jadi ini seorang ibu. Sehingga penciptaan keamanan itu wajib hukumnya menurut Pos Silvi. Kita tidak boleh berkelahi. Oleh karena itu, bagi penyelenggara kami harap netral, profesional. Jangan sampai penyelenggara ini diragukan oleh rakyat. Kalau sampai diragukan, maka untuk yang akan datang tidak dipercaya lagi. Waspadailah hal ini. Yang kedua, untuk semua paslon, kami harap jangan curang. Jangan curang. Baik dari mulai perencanaan, mulai dari DPT, apalagi pada saat kampanye nanti, apalagi saat penghitungan suara nanti, jangan manfaatkan. Electronic warfare, saya tahu bisa dirubah segala sesuatunya. Jangan lakukan itu. Kami tahu. Dan yang terakhir adalah anjuran dari Pak SBY, 10 tahun NKRI ini dijaga oleh beliau. Jadi jangan korbankan NKRI gara-gara Jakarta apalagi SARA. Kami akan pegang teguh, kami tidak akan gunakan SARA dalam memenangkan ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Nahrawi. Nanti saya ke tim ses Ahok itu yang di sebelah sana ya, tapi kita harus break dulu. Ada juga nanti dari KPU ya, karena memang semua mengharapkan agar penyelenggara ini ya yang netral begitu. Akan kembali pemirsa setelah pesan-pesan berikut ini ya, membahas mengenai pengamanan Pilkada DKI. Saya ingin ke tim ses Ahok ini ya. Silakan ini Pak Ongen ya. Silakan. Siap. Terima kasih Pak Kapolda. Dari tadi saya lihat pembicara belum mengucapkan terima kasih sama Pak Kapolda nih. Kita sudah minum teh tapi belum mengucapkan terima kasih. Pak Kapolda, saya mengucapkan terima kasih yang telah memfasilitasi acara ini. Saya rasa hari ini saya dengan Bang Nahrawi sebagai leader Agus, Pak Taufik sebagai leadernya Pak siapa tuh namanya? Anies. Bisa lupa saya tuh, Pak Anies. Kemudian saya sama Pak Ahok ini juga leadernya di situ. Jadi kalau 3 orang ini duduk, saya rasa Pak Kapolda selesai itu. Ya. Yang jadi persoalan di Jakarta ini pengamat terlalu banyak mengamati. Yang kemudian akhirnya keluar dari jalur-jalur yang kita sepakati. Seperti disampaikan oleh Pak Egy tadi, bahwa tidak bermain di on off, ternyata main di on off. Yang harusnya menyampaikan persoalan yang menyejukkan persoalan, tapi menimbulkan persoalan baru. Saya tegaskan kepada Pak Egy bahwa tim ses Ahok Jarot clear persoalan fulus.
Jadi hal-hal semacam ini tidak perlu dipublikasi. Kita harus membuat suasana yang lebih sejuk, nyaman, dan kemudian tentram. Hari ini kita hadir di sini dalam rangka memberikan solusi kepada masyarakat Jakarta, menyampaikan hal-hal yang cukup dingin, dan kemudian masyarakat bisa menikmati pilkada dengan damai dan nyaman. Oleh karena itu memang Pak Kapolda, saya dengan Pak Nahrawi dan Pak Taufik ini sudah sepakat untuk mungkin nanti tidak bosan-bosan ketemu Pak Kapolda untuk berkomunikasi dalam rangka bagaimana membuat situasi pilkada ini nyaman dan terkendali. Baik. Kita percaya betul bahwa Pak Kapolda ini orang Jakarta. Beliau dari letnan sampai hari ini jadi Kapolda, dan beliau tahu betul penjahatnya mana, yang pakai sarungnya mana, dan pasti beliau bisa menyelesaikan persoalan pilkada di Jakarta dengan baik. Dan siap kita mendukung Pak Kapolda dalam rangka mensukseskan pilkada yang aman, damai, dan tertib. Terima kasih. Terima kasih Pak Ongen. Ini kalau tim sesnya Ahok sudah duduk berdampingan dengan tim sesnya Anies, ini kayaknya sudah sejuk ya nih ya Pak Taufik ya. Silakan ini Pak Taufik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira syaratnya sederhana, kalau pilkada mau aman, maka calonnya itu harus seperti Anies, sejuk, nggak teriak-teriak, gitu loh. Itu aman tuh. Kampanye belum mulai loh ini. Itu aman itu, kalau seperti Anies gitu ya. Begini, pilkada aman itu ada berbagai unsur yang harus diamankan. Saya pertama ingin sampaikan pada Pak Kapolda, yang harus diamankan lebih dulu karena kita kumpul di Polda, maka polisi mesti diamankan supaya polisinya netral, aman dari keberpihakan. Karena bau-baunya udah kedengeran di publik ini. Polisi mulai main-main. Nggak, ini lebih baik. Dari mana Anda mengatakan begitu Pak Taufik? Ada lah. Kita ini kan tim sukses itu di mana-mana ada. Jadi ini yang perlu saya sampaikan sama Kapolda. Yang kedua, Satpol PP. Satpol PP mesti aman, mesti netral. Spanduk orang jangan disikat, spanduk temennya didiemin. Ini cikal bakal nggak aman secara praktek di lapangan. Yang ketiga baru saya bilang penyelenggara KPU amanin soal data pemilih. Bener nggak sih 8,2 juta kenaikannya yang menurut saya lebih-lebih gitu. Itu kita pikirin secara Digandakan di Mas Kanjeng jangan. Kita beresin gitu ya. Nah, saya kira Bawaslu lebih aktif ya. Hal-hal tadi kalau berjalan secara baik, insya Allah aman. Yang terakhir, pasangan calonnya. Ini pasangan calonnya harus punya daya tahan diri, agak mingkem sedikit gitu loh. Ini kan yang bikin ribut bukan penyelenggara, bukan polisi, belum di pasangan calon. Kawannya Pak Ongen yang bikin ribut. Kami enggak sejuk. Ditanya. Tapi kan sudah minta maaf Pak Taufik. Ya udah berbuat. Saya kira ini jangan diulang lah yang begini. Jakarta dari dulu aman kok. Pak Jokowi yang diambil dari Jawa Tengah masuk di sini aman. Baik, mungkin sebelum ke KPU ke Satpol PP dulu ini ya, karena kan kadang-kadang hanya tertentu saja yang dicopoti spanduknya. Kita tahu ya kalau ada yang calon lainnya malah dibiarkan begitu. Baik, terima kasih. Netral tidak ini? Terima kasih untuk kesempatannya. Nama saya Budi Nopian, Kepala Bidang Penegakan Hukum Satpol PP. Tugas kami di dalam rangka melaksanakan ketertiban umum, ketentraman masyarakat melekat dan bekerja sama dengan Polri dan juga Pak TNI. Kemudian dalam konteks pilkada, kita juga bagi di dalam dua waktu. Yang pertama, pada saat penertiban alat peraga terutama, sebelum masa kampanye kita lakukan melalui berpedoman kepada peraturan gubernur daerah nomor 8 tahun 2007. Nanti setelahnya pelaksanaan kampanye, kita akan bekerja sama dan berkoordinasi dengan Bawaslu untuk dan termasuk juga tim ses untuk melaksanakan. Yang penting netral tidak nih Satpol PP? Kita Satpol PP sebagai bagian dari aparatur sipil negara menjadi kewajiban kami untuk netral. Kita sebagai penyelenggara pelayanan publik yang profesional,
kemudian tidak memihak, tidak mendukung kepentingan siapapun dan bebas dari pengaruh siapapun. Terima kasih. Iya, baik, terima kasih. Tentunya diharapkan dibuktikan juga ya. Sekarang dari KPU ini yang sering kali dipertanyakan ya. Bahkan ada berita tadi ya bahwa wah KPU menerima sumbangan komputer dari pengusaha begitu yang sudah setting memenangkan salah satu calon begitu. Benar seperti itu Pak Sumar? Iya, masih Mbak Rahma. Jadi memang sebelum pelaksanaan pilkada itu KPU memang mengajukan fasilitasi kepada pemerintah daerah ya. Ini sesuai dengan ketentuan di dalam pasal 126 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggara pemilu. Pemerintah daerah itu wajib memfasilitasi para penyelenggara pemilu. Nah, oleh karena itulah kami mengajukan perbaikan sarana dan prasarana KPU yang memang sudah tidak memadai lagi. Untuk penyelenggara pemilu di tingkat ibu kota negara, kondisi gedung, sarana di tingkat provinsi dan tingkat kota itu sudah tidak memadai, dan para anggota legislatif kita waktu masih pencalonan mereka berjanji memperjuangkan itu, dan kemudian setelah jadi anggota DPRD alhamdulillah mereka juga memberikan dukungan. Nah, setelah lama proses yang cukup panjang, akhirnya kemudian pemerintah provinsi mengabulkan, merespons. Dilakukanlah perbaikan sarana dan prasarana di semua wilayah KPU gitu. Termasuk juga fasilitasi meja kantor, kursi, dan juga komputer. Termasuk juga gedung KPU provinsi yang semula jadi satu dengan kelurahan, itu kemudian pindah diberikan gedung tersendiri di wilayah Salemba. Tetapi semuanya ini Mbak Rahma itu statusnya pinjam pakai ya. KPU mendapatkan pinjaman dan tiap tahun kami harus menandatangani pinjam pakai itu untuk perpanjangan gitu. Nah, termasuk juga pemberian komputer. Pemberian komputer itu jumlahnya itu ada 25 unit yang kami bagi ke seluruh wilayah KPU, termasuk juga ke Kepulauan Seribu. Jadi tidak benar pemberitaan di media sosial itu bahwa KPU DKI menerima bantuan 400 unit komputer yang sudah diprogram untuk kemenangan calon tertentu. Ini dalam bahasa agama adalah fitnatul kubro. Itu fitnah yang besar gitu ya. Jadi tidak benar sama sekali hal yang semacam itu begitu ya. Jadi selain KPU-nya yang netral, komputernya juga harus netral ya. Kami ingin tegaskan bahwa penyelenggara pemilu di KPU itu memegang teguh soal independensi dan juga netralitas. Meskipun kami difasilitasi dengan fasilitas yang baru, sedikit pun hati kami tidak condong kepada siapapun. Insya Allah. Tapi mesti jelas Mbak Rahma, itu pinjam pakainya dari siapa yang ngasih pinjam? Yang ngasih pinjam siapa? Pemda. Oh, Pemda, keren dari pengusaha. Nah, sebenarnya minta bantuan dari Bang Eki tapi masih belum disampaikan. Pemdanya kan Ahok. Enggak, tapi kelihatannya kenapa KPUD DKI gitu ya? Kelihatannya Bapak menderita betul ya. Enggak, ini kan pelaksanaan pilkada yang sangat penting juga begitu ya. Kenapa Bapak terasa begitu menderita, terseok-seok, pinjam sana, pinjam sini gitu ya? Kan APBD kita saya rasa cukup ya untuk dukung itu, dan seluruh rakyat dengan DPRD akan dukung ya Pak Ongen dan semua yang lain ya. Jadi pinjam itu begini Pak, ya, statusnya pinjamnya dari Pemda. Jadi Pemda itu memberikan bantuan, tapi statusnya ini barang ini pinjam pakai, bukan dihibahkan kepada KPU, bukan. Jadi ini dari pemerintah provinsi DKI, termasuk gedung juga. Tanpa bantuan swasta Bapak nggak bisa melaksanakan yang 25 komputer ya, untuk menjauhkan segala macam isu lah supaya Nanti kita swasta tetap, katanya dari pengusahaan, dari naga-naga nggak nanti. usah lah yang gitu-gitu kan, APBD kita cukup, kita masih bisa mandiri, jadi Bapak juga bisa lebih tenang dari isu-isu yang nggak perlu-perlu gitu, bisa kan Pak ya? Barangkali Kepala Kesbag juga bisa memberikan penjelasan juga. Jadi memang kami menerima bantuannya dari pemerintah provinsi, bukan dari via swasta atau dari via manapun juga begitu. Ini bukan CSR ya Pak Marno? Bantuannya bukan dari CSR. Nah, itu Pemda yang berkewenangan untuk memberikan penjelasan. Baik, terima kasih. Ini supaya clean and clear ya. Jadi ketika ada permohonan dari KPU, tentunya Pemda dalam hal ini Kesbang membuat nota dinas. Artinya ini segera harus diadakan. Kalau memang menggunakan anggaran APBD, kelihatannya waktu itu uang tidak terkejar. Oleh karena itu, kami berbuat nota dinas, minta saran mana yang paling tepat. Sehingga ada yang namanya kewajiban, ya, kewajiban pengembang. Ya, dalam artian KLB. Nah, ini diatur dengan undang-undang dan memang ada nilainya.
yang itu menjadi bagian dari kewajiban yang nanti akan dihitung oleh tim independen. Dan itu masuk nanti menjadi aset Pemda. Jadi dalam hal ini nggak usah ada keraguan bahwa niat kami betul-betul ingin membantu, memfasilitasi supaya KPU, Bawaslu bisa bekerja dengan baik. Dan kami jamin yang kami lakukan adalah sesuai dengan aturan yang ada dan ini kita patuhi. Nggak ada keraguan ya, Pak Effendi? Mas, ini komputernya dari siapa ya? Nanya. Nggak punya duit, DKI punya uang loh. Timbang 25 pakai dari swasta, saya kira ini mencurigakan ya. Pengembang bukan ya? Dari siapa? Pengembang? Dari pengembang yang memang punya kewajiban KLB. Agak jauh dong Pak bayangan saya antara pengembang dengan KPU gitu ya. Bidangnya beda benar. Saya jelaskan Pak, jadi bukan KPU yang minta. Kami yang sebagai salah satu SKPD yang ditugaskan untuk Enggak, pengembang memfasilitasi. loh dengan KPU kalau dia ngurus cuma fasilitas umum, Fasus, Faso. Gitu kan? Fasos, Fasum ini Paskan. iya ya. Tapi ini ke Pemda Pak. Jadi bukan kepada KPU, kami yang memang mengusulkan begitu. Saran saya begini, yang 25 Pak, kalau itu dari hasil dari swasta ya, sebaiknya dikembalikan. Nanti kembalikanlah, jangan pakai yang swasta, nanti kita curiga loh. Belum main udah rame. Janganlah. Lebih baik pakai APBD aja. Nggak ada sulitnya kok, apa sih? Orang DKI puluhan triliun duitnya. Uangnya. Harus beli komputer lagi nih ya, 25. Komputer 25 ketimbang masuk dari perusahaan mana sih itu? Itu bisa jadi masukan Pak? Itu Masukan aja Pak, masukan. Masukan Pak, masuk saja Ya, tapi. saya kira ini masukan ya. enggak, saya wakil rakyat nih. Saya nggak setuju tuh kalau Gini, dikasih dari jangan swasta. cuma masukan Pak Kesbang ya. Harus ditindaklanjuti, dicabut. Itu fair di depan Kapolda semuanya. Kalau enggak ada dugaan dong. Ini hal-hal yang suap juga bisa. Kasihan KPU belum main sudah di Harus cabut. teman-teman. Untuk DKI itu kaya 25 komputer kecil banget DKI. Baik, untuk menghindari fitnah kubroh ya. Kalau Marno sih saya tahu kader kita ini bagus ini. Cuma kalau disumpel-sumpel terus kan bisa berubah juga orangnya. Siapa yang nyumpel Pak Egi? Baik, kita harus break dulu ya. Kita lanjutkan lagi nanti pemirsa setelah pesan-pesan berikut ini kami akan kembali. Saya langsung ke Bu Siti Zuhro ini pengamat. Silahkan Bu Siti. Terima kasih Mbak Rahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya R. Siti Zuhro, peneliti utama Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia LIPI. Untuk mewujudkan pilkada yang aman dan damai, ini keywordnya, kata kuncinya adalah aman dan damai. Aman dan damai tidak akan tercipta kalau tidak ditunjang oleh prakondisi. Jadi prakondisi apa yang bisa menjadi pemicu atau pendorong bagi terwujudnya aman dan damai. Jadi menurut saya memang aman dan damai kembali kepada siapa stakeholders terkait. Tadi disebutkan bahwa ada KPU, ada Bawaslu, ada institusi penegak hukum ya. Terus ada parpol dan calon ya, partai politik dan calon, partai-partai pendukung calon ini, tim sukses dan sebagainya. Apa peran mereka? Lalu ada birokrasi dan tokoh-tokoh masyarakat atau civil society. Jadi menurut saya semua ini harus kita scrutinize. KPU sudah on the right track tidak dengan Bawaslu? Saya masih percaya karena kami ikut memilih yang bersangkutan. Masih percaya pada independensinya, netralitasnya dan menjaga marwah KPU sebagai penyelenggara. Lalu Bawaslu memang jauh lebih berat dari KPU dalam hal ini karena memang tingkat penyimpangan setelah 1.300 pilkada seluruh Indonesia menunjukkan bahwa hal yang sama senantiasa terulang. Reproduksi terhadap penyimpangan, terhadap perilaku distortif itu terus-menerus dilakukan, termasuk di Jakarta. Lah, ini yang harus diantisipasi. Tadi Pak Kapolri mengatakan kategori di DKI ini adalah rawan sedang. Tidak tertutup kemungkinan, bukan rawan sedang lagi, meningkat tajam ketika stakeholders terkait, khususnya partai-partai politik dan calon tidak OB, tidak taat. Ketika tidak taat, menganggap semuanya enteng, peraturan pilkada dilanggar, PKPU-nya dilanggar gitu ya. Ini yang sudah menjadi amunisi atau katakan investasi sengketa pilkada
setelah nanti diumumkan dan sebagainya. Tentu kita tidak mau itu. Oleh karena itu ya memang kita harapkan khususnya calon pasangan di DKI ini betul-betul proper. Tutur kata dan perilakunya itu betul-betul firm. Itu. Jadi ini tidak bisa ditawar menurut saya, karena dalam Pilkada DKI yang ketiga kali langsung ini, di dalamnya substansinya adalah ini proses deepening demokrasi. Kualitas demokrasi kita itu harus meningkat, keberadaban gitu ya, kualitas dalam arti bahwa ada toleransi di situ, ada saling percaya. Yang saat ini trust building itu sangat minim. Kita tidak serius dalam membangun nilai-nilai saling percaya, saling menghormati gitu ya, saling mempercayai. Itu yang menurut saya ketika semua tahapan pilkada rawan dengan katakan konflik atau friksi atau sengketa, di situ menurut saya sangat mudah. Karena apa? Karena ternyata kita memang membangun demokrasi hanya pilkada ini hanya untuk rebutan kekuasaan, bukan membangun secara serius bagaimana kedewasaan gitu ya, kematangan politik khususnya bagi para elit partai politik, calon dan masyarakat. Baik. Jadi ini yang harus kita bangun, karena menurut saya ini yang sebetulnya fairness ya, fairness. Ya, baik. Saya juga sering mengatakan menjadi petahana itu gampang-gampang susah. Gampangnya dia itu sudah sangat populer, sampai ke tingkat grassroots pun kenal siapa Pak Ahok, gitu ya, siapa Pak Jarod. Tapi susahnya kalau visi misi yang bersangkutan juga tidak matching dengan apa yang sudah dilakukan, achievement mereka itu. Dan memang menurut saya ada pilkada maupun tidak ada pilkada, ada pemilu maupun tidak ada pemilu, yang namanya isu SARA itu sangat sensitif. Itu sudah, jangan dijamah, itu given menurut saya. Apalagi kita bukan ahlinya tentang agama, tidak perlu menyitir-nyitir surat-surat di ayat suci Al-Quran itu. Saya pun orang Muslim, saya hati-hati sekali, karena saya bukan ahli agama. Oleh karena itu siapapun calon, jangan memang mengulik-ngulik gitu ya, hal-hal yang sangat sensitif. Kalau itu dikulik, menurut saya secara nalar rasional saya mengatakan itu ada kesengajaan. Jadi itu memang by design, bukan sekedar istilahnya itu hanya slip of the tongue, tidak. Ini yang seharusnya tahu ya para Iya. calon ya, bahwa itu Iya. memang isu sensitif. Ya, gitu. tentunya saya ingin mengatakan bahwa tidak mungkin Bapak Kapolda kita membangun demokrasi minus law enforcement. Oleh karena itu semua tahapan pilkada harus dibalut dengan dasar yang kuat, yaitu mempertontonkan kualitas hukum kita, ketaatan kita, keterikatan kita semua ya, stakeholders dan kita masyarakat. Jadi menurut Anda harus ada law enforcement ini terhadap iya, kasus. harus semua tahapan harus ada law enforcement. Kalau tidak, yang terjadi adalah distrust building. Ketika publik tidak percaya lagi kepada semua tahapan dan sebagainya, ini ibu kota, ini taruhan bagi kita. Kalau ada calon, bahkan partai-partai politik dan semua tim suksesnya yang tidak concern dengan negara bangsa, menurut saya ini bahaya sekali. Oleh karena itu kita meminta, Meskipun sudah minta maaf, harus ada law enforcement, tidak Bu nih? harus tetap ada law enforcement. Law enforcement itu penegakan hukum. Siapapun salah itu harus tetap di apa istilahnya, diproses sampai difinalkan. Lah inilah istilahnya duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, itu esensi dari demokrasi. Terima Baik. kasih. Baik, terima kasih Bu Siti Zaya. Kita lanjutkan membahas tentang pengamanan pilkada. Saya dari FKUB tadi ya, karena sudah dibahas ya bahwa semua harusnya tahu bahwa isu SARA tidak boleh dikulik-kulik tadi istilahnya Ibu Siti Zura. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Safi Mufid, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi DKI Jakarta, yang salah satu fungsinya adalah memelihara dan membangun kerukunan serta perdamaian. Kami berada di jejaring perdamaian bersama dengan Bawaslu, KPU, Kesbangpol, dan stakeholder yang lain. Bapak Ibu, Jakarta meskipun sudah kita kenal sebagai kota yang penduduknya rasional, ternyata dalam 2 kali pilkada terakhir isu SARA masih muncul.
Dan isu SARA yang muncul ini kita semua sudah ketahui dampaknya sangat luar biasa, dan kita semua harus bekerja keras bagaimana agar supaya situasi Jakarta itu kembali normal. Nah, di dalam kegiatan kami dari sebelum ada pemilu sampai nanti setelah pemilu itu selalu terkait bagaimana agar supaya SARA itu jangan dikutik-kutik. Kalau kita berbicara SARA memang tidak bisa kita lepas bahwa kita beragama apa, bersuku apa, golongan sosial apa, dan ras apa, itu tidak bisa dihindari. Dan Bapak Ibu sekalian, pasti nanti pada saatnya akan muncul semacam himbauan-himbauan yang bersifat teologis dari masing-masing kelompok agama. Itu tidak jadi soal. Yang jadi soal adalah ketika mereka masing-masing itu ada blasphemy, ada hate speech, ada yang sejenis itu yang dilarang di dalam undang-undang kita. Forum Kerukunan Umat Beragama sudah berupaya dengan keras melalui dialog-dialog lintas agama dengan pemuda, dengan berbagai macam pihak untuk menyadarkan itu. Jangan gunakan isu SARA untuk mengunggulkan atau untuk merendahkan seseorang atau pasangan calon. Meskipun demikian kami sudah melakukan itu, dan ternyata di media, khususnya media sosial, itu masih terjadi sangat luar biasa. Dan oleh karena itu kami betul-betul memohon kepada Bapak Kapolda dan Polri pada umumnya, ini mesti ditindak. Kalau tidak, itulah yang membakar, itulah yang membuat dari yang online itu menjadi offline tadi. Dan ini baru persiapan. Kalau nanti sudah saatnya kampanye dan pada saat-saat terakhir last minute untuk pencoblosan, itu akan luar biasa. Apakah hal-hal ini tidak kita siapkan dari sekarang? Bagaimana bentuk kerjasamanya dan siapa nanti yang akan menjadi pintu gerbang untuk melaporkan hal-hal yang semacam ini? Tentu Bawaslu, dan kami sudah bekerja sama dengan Bawaslu dengan baik. Saya kira itu, Mbak. Baik, terima kasih, Pak. Ya tadi mungkin ada tambahan, tadi ada Bu Siti Zuhro, silakan, tadi ada yang mau menambahkan tadi. Iya, khususnya birokrasi, Mbak Rahma. Ini studi kasus di banyak daerah sejak 2005 melaksanakan pilkada sampai 2015 yang lalu. Yang namanya birokrasi ini sangat rentan untuk dipolitisasi. Kalau APBD-nya tidak dipakai, PNS-nya jadi tim sukses, gitu ya. Lah, yang berat lagi kalau antara kepala daerah dan wakilnya pecah kongsi dan masing-masing adalah maju dalam pilkada. Wah, ini birokrasi so pasti dia tidak sulit lagi. Lah, soliditas birokrasi ini diperlukan, dan dalam konteks itu mengapa dalam undang-undang pilkada dimintakan untuk para petahana untuk cuti, gitu ya. Karena apa? Karena sudah terbukti ternyata petahana tidak segan-segan untuk menggunakan fasilitasnya birokrasi untuk kemenangannya dan sebagainya. Itu masukan lagi ya, ya masukan terus. Silakan Bu. Mbak, saya sampaikan gini buat ke Pak Ketua Forum, mumpung ini ada Pak Kapolda. Kita harus mendefinisikan yang jelas loh tentang SARA. Jangan ketika ulama ngomong di masjid itu SARA. Jangan. Nanti itu justru jadi masalah gitu. Jadi harus jelas lah. Ya gini, saya mau tambahkan itu SARA itu given. Saya nggak pernah minta jadi orang Sunda. Ongen nggak minta jadi orang Jawa Ambon, ya. Ahok nggak pernah minta jadi orang Cina. Itu given, anugerah dari Allah, ya toh. Juga suku, agama, antar golongan juga. Jadi konteks tadi perdamaian, jangan SARA jadi sasaran. Tapi yang harus dilihat adalah perilaku tidak jujur, perilaku tidak benar, perilaku tidak adil. Inilah sumber konflik. Saya keberatan dengan sangat karena dalam kata SARA ada nama agama, dan agama di situ yang saya yakini adalah Islam. Masa Islam dianggap sumber konflik? Islam itu rahmatan lil alamin, tidak mungkin sumber konflik. Jadi kita jangan terjebak dengan teori fait accompli. Ini kontra intelijen dari dulu. Ini yang harus kita luruskan depan Kapolda, depan semua ini, semua kalau yang nonton.
Agama bukan sumber konflik. Agama adalah rahmatan lil alamin. Nggak ada agama yang ngajarin yang tidak baik. Jadi oleh karena itu, pemikiran jangan singgung SARA, jangan kutak-kutik SARA, itu sudah masuk jebakan dari teori fait accompli tadi. Jadi saya ingatkan dengan hormat forum yang mulia ini, terutama Pak Kapolda, tolonglah sebatas kaitannya dengan perilaku hukum, yaitu ketidakjujuran, ketidakbenaran, dan ketidakadilan. Itu sumber konflik, bukan SARA. Baik, silakan. Dari TNI ya, belum memberi masukan ya, silakan. Terima kasih. Saya Kolonel Kavaleri Marsudi, mewakili Pangdam Jaya. Mencoba untuk menyampaikan beberapa hal tentang kegiatan pemilu kada DKI ini. Ketika kita bicara tentang pemilu kada yang damai, aman, dan lancar, maka kita berbicara tentang seluruh stakeholder yang ada di Provinsi DKI ini. Seluruh institusi yang ikut terlibat di dalamnya, baik langsung maupun tidak langsung. Potensi konflik itu bisa muncul ketika ada satu kumpulan masyarakat yang multikultur. Jakarta adalah barometer seperti dikatakan tadi. Kalau kami mengatakan Jakarta adalah miniaturnya Indonesia. Berbagai macam suku, berbagai macam budaya ada di sana semua. Ketika warna itu kita satukan, maka akan jadi pelangi yang indah kalau kita memandang itu dengan sudut pandang yang satu titik. Tapi saat stakeholder masing-masing mempunyai ego sektoral, memiliki kepentingan di situ, omong kosong kita bicara tentang aman, damai, dan lancar untuk pemilu kada itu. Nah, apa yang melatar belakangi ini? Kami dari jajaran TNI dalam pelaksanaan kegiatan pemilu kada ini sudah melakukan kemitraan yang bersifat strategis dengan seluruh stakeholder yang ada, baik sebelum maupun menjelang dan akannya pelaksanaan pilkada ini. Kalau kita bicara potensi konflik yang terjadi, berarti belum terjadi konflik. Saat konflik itu terjadi, maka upaya hukumlah itu adalah upaya yang terakhir. Nah, bagaimana ketika potensi atau pelaksanaan kegiatan yang katakanlah memicu ke arah konflik itu terjadi? Sebelum itu ada upaya mediasi. Mediasi ini dilaksanakan oleh siapa? Oleh siapapun yang terlibat dan ikut bertanggung jawab di dalamnya. Sebelum mediasi, ada lagi urutan pertama. Bagaimana aparat keamanan di situ melakukan tindakan yang proaktif. Berupa apa? Komunikasi. Jaring-jaring kewilayahan atau aparat kewilayahan di tempat kita berada di provinsi ini ada 5. Pusat, utara, selatan, timur, dan barat. Saya yakin dan percaya semua stakeholder di bawah, semua tokoh agama, ulama, pemuka masyarakat, mahasiswa, pengusaha, siapapun itu menginginkan pemilu kada yang aman dan damai. Dan pemirsa, Cafe Break bersama Kapolda Metro Jaya akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Ini sudah di segmen terakhir, jadi langsung saja di closing statement. Silakan Pak Kapolda. Terima kasih Mbak Ramasarita. Nah, sebelum saya mencatat beberapa poin yang akan saya sampaikan, ada satu hal yang mungkin persoalan yang harus diselesaikan, yaitu masalah komputer tadi. Ya, nanti saya akan berkoordinasi dengan KPU Bawaslu. Tadi saya sudah bilang kembalikan saja, tapi memang katanya tidak ada anggaran untuk itu. Tapi saya akan koordinasikan nanti Ketua Bawaslu KPU setelah koordinasi buat statement konferensi pers ke media bahwa komputer dikembalikan atau bagaimana atau sewa lain sebagainya. Jadi ini masalah yang belum selesai. Namun demikian saya bertanggung jawab Pak, masalah komputer ini nanti apa dikembalikan atau bagaimana, yang jelas akan cari solusinya. Akan cari solusinya untuk masalah komputer agar tidak menjadi masalah. Jadi ditindaklanjuti nih Pak Egy, bukan masukan saja nih, langsung ditindaklanjuti oleh Pak Kapolda. Kapolda yang benar. Beberapa catatan kami yang tentunya kami berkomitmen untuk pemilu kada damai ini. Saya selaku penanggung jawab Kamtibmas
di Jakarta, ibu kota dan sekitarnya, tentu dibantu oleh pihak Kodam Jaya dan unsur Forkominda siap mengamankan pemilu serentak di wilayah ibu kota. Karena sekali lagi ini barometer, ini menjadi taruhan kami manakala kami dipercaya memberikan amanah sebagai Kapolda Metro Jaya. Kemarin ada beberapa elemen yang matang kepada kami bahwa ini kalau ini menang terjadi konflik. Saya bilang silahkan, saya sikat kamu. Ya, pasti saya beri itu. Karena saya tidak berbuat juga nanti dicopot, lebih baik berbuat. Tapi saya melangkah demi amannya ibu kota yang kita cintai ini. Yang kedua, sekali lagi kami siap mengamankan jalannya Pilkada DKI. Demikian juga kepada para masing-masing para calon, disampaikan Pak Kapolri tadi siap untuk menang dan siap untuk kalah. Betul kan? Alhamdulillah, kita udah dengar semua. Tentunya nanti kalau tidak terima dengan proses daripada jalannya pemilih tersebut, ada undang-undang yang mengatur, Pak. Ada institusi hukum yang akan bisa menyampaikan dengan gugatan. Silakan memanfaatkan itu. Sekali lagi kita berkomitmen Jakarta harus aman dan damai. Kemudian yang ketiga, sekali lagi masalah provokasi. Semua kita komitmen para pasangan calon dan tim sukses untuk tidak memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat. Saya yakin tidak ada. Mungkin ada orang-orang ketiga yang ingin memperkeruh suasana. Kami kemarin sudah mulai ada coret-coret tanda salib di masjid. Ya, langsung saya bertindak. Saya koordinasi Pak Pangdam saya pinjam pasukannya. Babinsa dan saya operasi subuh. Begitu ketemu saya tembak. Saya lakukan itu. Artinya tembak tidak mematikan. Tanda salib dipasang di masjid. Wah, itu udah luar biasa itu. Saya tidak ingin saya sampaikan menjadi maaf amit-amit Ambon kedua atau Poso kedua. Saya bilang atau nanti masa yang akan melakukan tindakan tegas dan Pangdam mendukung sekali. Jadi coba-coba mengganggu dengan memprovokasi isu sara, pasti saya tindak tegas. Saya sudah sampaikan ke para Kapolres, lakukan. Kalau kamu tidak berani, ganti pakai rok, jangan pakai lagi celana panjang. Itu pada Kapolres. Nah, itu komitmen kami untuk aman Jakarta. Percaya Pak Ketua, kita pasti netral. Pasti netral. Saya sudah sampaikan ke mereka, jangan coba-coba kalau kita bermain di era ini. Karena memang ada tuduhan-tuduhan yang kami miring, tapi itu wajar, ya. Wajar karena mungkin analisa-analisa yang kira-kira kemarin masuklah di TMMC tentang pernyataan Pak Ahok tentang minta maaf. Itu media milik rakyat, bukan kita. Jadi itu untuk menyejukkan suasana. Tapi ada yang menuduh pada kami bahwa itu kenapa masuk TMC? Itu siapa boleh masuk ke sana, Pak? Tujuannya mendinginkan suasana. Bapak Ibu tidak tahu bagaimana kita memanage situasi. Saya lari ketua MUI, bukan apa-apa, agar suasananya menjadi sejuk, menjadi tenang. Kemudian yang berikut tentunya para stakeholder yang ada juga yang membantu kami untuk bersama-sama siap mengamankan ibu kota. Mari kita sama-sama melaksanakan pemilu kada ini sesuai dengan tema yang ada, menjadi ibu kota dalam pemilu kada ini aman, lancar dan damai. Siapapun pemenangnya, yang penting ibu kota harus aman dan damai. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sudah kita dengar bersama nih komitmen Kapolda ya, atau jajaran Polda Metro Jaya untuk mengamankan Pilkada DKI. Demikian juga kita harapkan komitmen kita bersama ya untuk ikut serta menyejukkan suasana agar Pilkada DKI berlangsung aman dan damai. Saya Rahma Sarita, sampai jumpa dalam Cafe Break bersama Kapolda Metro Jaya Jumat depan. Sampai jumpa.